beberapa Ba'alawi, bukan banyak ya. Ya Di beberapa. antara sekian itu Ba'alawi itu bermazhab Zaidiyah. Jadi betul-betul Syiah, bukan ahli sunnah ya, begitu ya? Ya, mm-mm. Ya karena tadi Oke. seperti saya bilang kan ciri utama Syiah itu, ciri-ciri utama Syiah mereka itu lebih mengagungkan Sayyidina Ali dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah, mengagungkan Sayyidina Ali ini termasuk dengan mengagungkan keturunan-keturunan beliau. Ya, ini Hmm. sebentar. Saya lihat dulu. Jadi begini ya, di garis bawah. Begini ya. Ini untuk Muhyiddin. Muhyiddin yang kamu tahu ya, dengan husnudonmu yang macam-macam alasan itu, seakan-akan Baklawi itu tanpa celah. Ini dari cerita Kang Bani ini identifikasi bahwa banyak juga di antara Baklawi itu yang Syiah Zaidiyah. Kamu mau ikut? Goblok kamu. Nah, salah satu doktrin yang terindikasi kuat Dalam. mirip ya, mirip atau identik dengan doktrinnya Syiah itu gini. Jadi kan kita pernah tuh, kita sering ya dengar doktrin kalau Habib-Habib itu apa namanya bermaksiat atau nakal atau apapun itu hal-hal yang negatif yang dia lakukan itu jangan ditegur. Oh iya iya iya. Nah, itu Nah, dengar itu yang itu kita sedang berkontra, yang kita luruskan ya itu. ah, Itu ciri jangan apa? Itu ditegur itu gitu. Syiah apa bukan itu? Nah, itu salah satu doktrin atau dogma Syiah secara umum. Nah, kupingmu Hmm. rungok kuwi Mukibin yang 60 itu kupingmu rungok itu. Cerdas itu, otaknya itu di-upgrade. Ojo ke lalol-lalol, bahlul tolol. Otakmu di-upgrade sinau. Ini sinau, makanya kita tunggu. Ini kajian yang eh, eh, apa ya? Akademis. Ini bukan Korin nggak berani kebencian, kesini ini untuk Korin. menyadarkan. Jadi Ya, Kompas sih ah. Mukibin, otakmu itu kalau nggak cerdas di-upgrade. Kamu mau ikut? apalagi gini ketika ada yang Goblok. mengatakan yang mengkritik Habibnya itu sama dengan iblis. Wah, itu Syiah, Syiah Tuh, ekstremis tuh, Syiah itu Rafidhah itu. ya, itu Nah, ciri-ciri. kalau ini ciri-ciri si A juga bukan Bang Bani. Kalau Nah. mengelilingi kuburan tuh, kalau kita ziarah tuh mengelilingi Tawaf kuburan. ya, tawaf kubur itu. Nah, terus mencium batu nisan. Itu termasuk tradisi dia bukan? Atau Nggak tahu ajaran saya, si Kang, A? kalau kalau yang itu saya nggak tahu. Saya Nah, belum terus kalau tahu. juga di kuburan tuh pakai rebana, pakai apa tuh kan kalau dia tuh. Itu tradisi si A juga bukan? Ya, tradisi Syiah juga sih sebenarnya gitu. Hmm. Nah, kuwi kan Itu dari hal-hal Soalnya kecil kan begini kan kita bisa ngoncei. Basa Jawane ngoncei kalau apa, Bos? Ngoncei itu, Bos. Menelanjangi. Iya, kalau yang menelanjangi. sering Menguliti, terjadi, Menguliti, ya, menguliti mereka itu supaya yang ketahuan sering isinya saya lihat, sebenarnya mereka itu siapa, itu penting. iya, Itu dilanjutkan, itu Mukibin betul. itu dengerin ini ilmu, ini bukan Ada caci lagi, Nah, maki, terus ilmu. terus gini lagi Kang Bani Arsati ya, Kang Bani Arsati Gini, ini yang saya anu kan. Makanya saya itu curiga, ya, saya itu curiga dengan para KBP ini. Sementara dia itu apa namanya mengajak-ngajak umat, ayo bersolawat, kita cantik, kita cinta kepada Nabi. Nah, di sisi lain dalam kitabnya ini kan mungkin kita apa sudah anu ya sudah pernah kita bahas itu kan. Di sisi lain dia merendahkan marwah kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kanjeng Nabi ini Sallallahu belajar nahwu kepada Habib. Nah, ini aku juga curiga tuh, wah ini ojo-ojo Syiah juga ini, karena kan apa? Iya, iya. Dengan kanjeng Nabi belajar ini kan sama dengan merendahkan, artinya Nabi Muhammad pun itu masih tunduk sama Habib karena masih belajar ilmu nahwu. itu Ini jelas aku itu. curiga ini cari kemana? Kak, ini begini Bang, kalau itu jelas sekali. Yang pertama ya,
yang namanya Syiah, walaupun mereka ada salah satu, ada beberapa golongan ya, beberapa golongan dari mereka yang memang meninggikan derajat Sayyidina Ali itu di ketimbang derajat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, se ekstrim-ekstrimnya Syiah itu hanya cuman sampai di situ. Se ekstrim-ekstrimnya Syiah itu cuman menganggap bahwa Jibril itu salah menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Harusnya Jibril itu menyampaikannya kepada Sayyidina Ali. Begitu. Itu se ekstrim-ekstrimnya Syiah loh itu. Itu Syiah itu Jibril itu Iya. dikoreksi itu. Betul. Se-ekstrim-ekstrimnya Syiah itu cuman sampai di situ. Nah, ini lebih ekstrim lagi ketika menyebut Nabi Muhammad SAW, kemudian Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kemudian Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu belajar nahu kepada Habib Ali. Artinya mereka secara artinya orang itu secara tidak langsung merendahkan derajat Sayyidina Ali sendiri. Betul. Gitu loh. Ini Kang Adi Golek ini mau tanya, silakan tanya tadi. Iya, Monggo. iya, oke. Terima kasih. Iya, Terima kasih. malaikat kan Saya tuh- salah kirim ya. Nah, ini kalau saya ada ngomong, saya ada yang ngomong itu saya Padahal nggak di enak juga. situ udah dicatat nama Nabi Muhammad, COD lagi, bayar di tempat. Allah. Berarti udah itu Udah, aja. sudah saya ada di sini. Ini monggo Kang Adi Golek. Silakan Bang Adi, monggo. Terima kasih, terima kasih. Saya tidak biasa kalau ada yang ngomong, saya ngomong itu nggak Ya, biasanya ini kalau di sini tuh Saya mau kalau tanya. nggak love orange gampang mental. Jadi nek roomnya penuh, yang nggak love orange tuh Iya, gampang iya, iya. terpental. Ah, Jadi, lanjut Kang. ya. Ini Kang Bani ya. Oke, kalau kita ketahui epicentrum Syiah itu kan di Iran ya. Ya, Ya. betul. Nah, selain di Iran, katakan di Asia, katakan mungkin di Pakistan atau Bangladesh, itu mana lagi yang kira-kira banyak? Yaman Syiah. itu paling banyak. Yaman. Oh, Oke, ya, Kak. Yaman ya. Oke, terus di ini kisaran Asia, Kalau Asia ini yang saya tahu ya Kang. India, Ya, kalau India jelas itu India. Kalau Terus cuman kalau Asia Kashmir ya? Tenggara ya Kashmir atau Bangladesh? daerah perbatasan Pakistan juga ada kok. Terus Pakistan, Bangladesh? Bangladesh ada. Bangladesh kemudian di ini ya Myanmar ya. Myanmar rata-rata Rohingya itu kan mazhab Syiah itu. Oh. Kemudian Nah, ini maksudnya begini. Maksud saya itu begini. Jadi saya ingin mengkorelasikan dengan yang berhapluk grup LM20 itu loh. Jadi saya ingin mengkorelasikan ke situ. Itu malah Jadi gini sudah ada Kang yang Malik, mendengar kok, itu sudah ada yang mendengar sudah ada Kang Adi. pengakuan itu. Sudah ada pengakuan itu. Oh, sudah ada pengakuan. Iya, ngaku sendiri. Sudah, dia itu Syiah Rafidi. Dia itu Syiah bukan, Rafidi. dia- Sudah, saya itu dia. dengar sendiri langsung kok. Iya itu ya. Oh, Kalau Zaidia itu Oh, iya, iya, Zaidia, ini Afwan, Zaidia. apa? Disclaimer ya, Deh. Disclaimer. Zaidia itu diakui sebagai muslim. Zaidia itu Ya. diakui sebagai muslim gitu. Nah, selain Zaidia itu ada satu sekte Syiah lagi namanya Ja'fariyah. Nah, Ja'fariyah dan Zaidiyah ini kalau dalam konferensi OKI tahun 2014 itu diakui sebagai muslim, kan. Jadi akidahnya itu tidak menyimpang dari akidah Islam gitu. ya. Dan satu lagi nanti setelah itu yang lain ya. Satu lagi. Apakah ada ciri-ciri fisik? Ya, ini kan satu contoh aja ya. Kalau di NU mau pelihara jenggot ya silakan, mau cukur ya silakan, ya kan? Atau ada yang kita ketahui dari yang lain itu ada yang celananya itu harus di atas mata kaki, ya kan? Nah, apakah ada ciri-ciri khusus secara fisik? Kalau secara fisik saya nggak tahu, Kang. Kalau secara fisik ya saya nggak tahu, atau mungkin ada, cuman saya nggak tahu, saya belum sampai ke sana sih. Tapi itu gitu. kalau secara fisik ya.
Tapi kalau secara ini, kalau saya sih fokus ke amaliyahnya sih sebenarnya. Kalau secara amaliyah, Ya, itu kan- ya itu kan salah satunya. bagi, mohon maaf ya, bagi ada beberapa ormas tertentu ya termasuk amalia, contoh seperti harus di atas mata kaki, ya itu amalia juga. Ya amalia fisik Ya kan? maksudnya kan. Artinya kan cenderung ke ya amalia yang memang diimplementasikan ke ini tampilan fisik kan, ke visual kan. Iya, Kalau yang itu saya nggak tahu Kang, kalau yang itu. oke. Cuman Ya, monggo, setahu silakan yang saya, lain. ya setahu saya itu ada juga beberapa sekte Syiah yang ketika yang dalam sholatnya itu mereka itu membawa ini ya kayak semacam batu atau apa gitu. Jadi ketika sujud mereka dahi mereka itu harus menyentuh batu itu. Oh, Salah satu sehingga sekte bisa Syiah. hitam-hitam gitu ya? Bisa hitam-hitam gitu ya? Batu kan Maaf, batu. Halo, halo, halo. Iya iya. Ya. Jadi, Ya. oke, saya pamit dulu. Oh Nji. Pesan-pesan saya sedikit. Nji. Kalau berjuang itu, tolong satu arah, bernarasi lebih jelas. Rakyat Indonesia bukan semua pinter. Nji Kang Nji. Siap. Cerna itu. Jadi jangan bawa rakyat yang kurang paham ke sono ke sini lebih jelas, padat, jelas, cermat lebih penting. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau tanya lagi. Nji. Monggo, silakan. Dulu Bangpe, Blonjo Singa. Bang Bani, Oh, saya mau berarti tanya Bangpai lagi mau nih. belanja singa ini. Iya, Oh, iya. Singa sama Paus. Namamu itu Bang Bani, Bang Ya, Koribab itu manggilnya kesulitan saya itu. saya Nanti kalau tak Saya panggil mau- saya ngolok-olok jenengan. nggak apa-apa, panggil yang lengkap lebih baik itu. Jadi si Jaidiyah ini amaliyahnya gitu. Jadi nek ngambil manggil ya cocok bolowi gitu. Emang namanya gitu Pak. Oh iya. Iya. Kan enggak salah. Saya itu kalau dipanggil cocot saja malah marah saya. Oh. Berarti kalau dipanggil cocot itu mencocot-cocotkan saya. Gitu loh. Iya. kan Ya udah Kang, gini. monggo Kang Koribab Tadi ini. Bang Bani Arsyadi menerangkan bahwa Syiah Jaidiyah itu diakui sebagai Sedangkan Muslim. Kori aku sampai singa tak bawa. Siap. Nah, terus di sini adakah amaliyah Syiah Jaidiyah itu yang menyimpang atau yang membedakan daripada amaliyahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apabila ada, tolong sebutkan contohnya gitu. Ada. Beberapa yang abang ketahui. Ada Kang. Ada. Contohnya. Ya itu penting, makasih. Ya. Penting Ada. catatan itu penting itu. Yang saya tahu yang paling signifikan ya paling perbedaan yang paling ini ya paling mencolok gitu ya antara Zaidiyah dengan Ahlus Sunnah pada umumnya itu adalah mereka itu terlalu mengagul-agulkan keturunan Nabi. Mereka itu terlalu mengagung-agungkan zuriyah Ahlul Bait. Itu yang paling signifikan gitu antara Zaidiyah dengan Ahlus Sunnah. Sedangkan kita Ahlus Sunnah itu kan tetap menghargai dan menghormati keturunan Nabi atau keturunan dari Ahlul Bait, tapi tidak mengagung-agungkan mereka. Nah, yang saya maksud dengan mengagung-agungkan ini ya seperti halnya tadi doktrin bahwa yang mengkritik Habibnya itu sama dengan iblis. Nah itu kan doktrin Syiah secara umum. Nah Zaidiyah itu mereka masih menganggap bahwa Ahlul Bait itu mulia di sini dalam arti mulia yang memang mulia secara zahirnya, secara zatnya, secara zatiahnya. Maksudnya secara fisiknya memang sudah mulia gitu. Jadi ketika mereka melakukan maksiat, ketika zuriyah dari Ahlul Bait ini melakukan maksiat, mereka cenderung untuk membiarkan atau mungkin tidak memberikan teguran gitu. Itu salah satu ciri-ciri ini. Nah, ini salah satu ciri. Balawi banget.
Iya, ini penting, Ya, penting. ya, ya. Ini catatan ya. Sebentar, dijeda dulu kalau yang penting ini. Jadi begini ya. Salah satu, tak ulangi ya. Salah satu ciri pokok yang membedakan antara ahli sunnah dan Syiah Zaidiyah itu adalah glorifikasi bahwa mereka itu secara zat ya. Mereka itu secara zat itu mulia begitu. Dan selalu mengagung-agungkan bahwa dia itu adalah dzurriyyah yang mulia secara zat, meskipun maksiat pun tetap dibiarkan dan dibela, begitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, Kemudian salah satu yang paling mencolok lagi, Syiah Zaidiyah itu mereka meyakini, mereka beriktikad bahwa orang fasik ini artinya pelaku dosa besar ya. Orang fasik itu ketika dia meninggal dan dia belum bertaubat, maka dia akan masuk neraka selama-lamanya. Nah, sedangkan kita meyakini bahwa setiap muslim itu masuk surga. Kalau misalnya seorang muslim, walaupun dia fasik ya, dia akan disiksa di dalam neraka sesuai dengan sesuai dengan untuk menebus dosa-dosanya, kemudian dikeluarkan gitu kan dari neraka. Nah, sedangkan Zaidiyah itu berpendapat atau beriktikad atau berkeyakinan bahwa orang fasik itu masuk neraka secara dan abadi di dalam neraka. Itu salah satu iktikad Zaidiyah. Selain dari itu, yang saya tahu sih nggak ada, hampir sama aja dengan kita. kalau yang sholat sehari 3 kali itu meyakini sholat sehari 3 kali itu Syiah yang mana? Kalau itu saya nggak tahu, Kang. Jadi yang ini ada yang perlu saya garis bawah ini. Jadi yang Jijik, Kang. kalau tidak itu mengagung-agungkan itu kan apa tadi dikatakan ya seperti iblis kan begitu ya. Ini baru saya ngeh istilahnya ya. Pantas si Zen itu pengemis koin itu tagline-nya begitu. Nah, ini berarti ada korelasinya juga. Kalau dia buka komal tagline-nya itu mukimat iblis. Oh, berarti dia sih kalau gitu. Sama kan? itu yang ada korelasi. narasi itu, Iya, terus itu. yang ada kitabnya itu, bahkan ada Ya, kitabnya. makanya. Ada kitabnya itu gitu saya kan. sering. Balawi yang lihat itu. statement itu ada namanya Alaidrus yang guru Gembul ngomong itu ya, diskusi guru Gembul kan jelas di Komal YouTube juga jelas gitu. Itu udah ada di kitabnya mereka, bukan hanya Adam Jen, di kitabnya mereka. Ya, enggak, maksud saya yang saya ketahui ini loh Bang, yang saya ketahui, saya kan tadi kalau Mas Bani itu mengatakan begitu, dalam ingatan saya itu saya langsung nyambung ke judulnya gitu ya. ini. Iya. Adam Jen gitu loh. Kok sih berarti kan dia memang Syiah, dan itu kan kita nggak tahu sebelumnya kalau belum ada penjelasan dari Bang Bani gitu loh. Iya betul, Kalau makanya begitu. ini penting gini loh Kang. Makanya Kang Bani ini kan penting nanti ini ginilah. Karena ada ideologi takiyah dalam Syiah itu ketika kita mengetahui meminta pengakuan itu tidak mungkin itu loh. Kamu Syiah ya, unda sekarang bilang suatu saat ngomong, tapi ketika ditanya lagi bisa ngomongnya mencela-mencele bahasanya itu. Tidak akan mendapatkan pengakuan dari seorang Syiah, tetapi kita bisa mengidentifikasi dengan perilakunya, dengan kegiatannya, dengan pola pikirnya yang mereka ucapkan, mereka lakukan itu gitu loh. Penting ini. Jadi itu Mukibin, saya setuju. ya, ini Mukibin yang 7 pulang memandang, mungkin diantara kamu adalah Mukibin. Kalau kamu ya mengaku orang pribumi ya, taslim ya kepada Dzurriyyah Wali Songo dan lain-lain, ahli sunnah, ngaku, sadarlah yang kamu ikuti itu mulai dipikirkan itu Syiah ahli Kang, sunnah. saya mau perbedaan. Ayo digali, diperdalam. Kali lagi masalah ini ada 2 hal ini. Pertama, Sebentar Kang, Oh, siap. Oh, iya.
Nggih, sebelum ke situ, Lanjut. ini saya mau sampaikan bahwa perbedaan antara kita sebagai ahlu sunnah dengan Syiah, kita ahlu sunnah ini cenderung asobiah ya, maksudnya cenderung berpegang pada ini ya, pada kelompok gitu loh, pada ini ya, pada nisbat kelompok. Nah, sedangkan Syiah mereka itu tidak cenderung asobiah. Jadi asobiah mereka itu, kefanatikan mereka itu berpegang pada amaliyah Syiahnya, bukan kepada kelompok Syiahnya. Jadi ketika ada seorang imamiyah, dia itu asobiahnya kepada imamnya, kepada 12 imamnya, bukan kepada sebutan imamiyahnya gitu loh. Nah, jadi makanya hal tersebut akhirnya memunculkan yang namanya taqiyah gitu loh. Nah, jadi taqiyah ini atau kamuflase ini bisa wajib mereka lakukan jika mereka berada dalam lingkungan minoritas. Walaupun secara itikat mereka itu tetap memuliakan yang 12 imam ini kan. Nah, tapi secara amaliyah mereka akan mengikuti amaliyah kaum mayoritas gitu loh. Ya. Ya, Dan ini tambah. sedikit. Andre Jakarta Selatan Jasel. Monggo diperdalam lagi karena Ini saya Iya, monggo. Izin. Silakan dilanjut, silakan. Ini nama itu masih Bang Andre ini yang jelas di pihak kita, tapi memang beliau saya sarankan beberapa hari yang lalu itu saya pernah satu room, coba ikuti Bang Andrew ya toh. Bang Andrew, jadi bagus sekali. Ada Bang Bani itu juga sekaligus untuk menambah pengetahuan Bang Andrew. Tapi Bang Andrew ini ibaratnya sudah di pihak protesis, gitu loh. Oke. Itu host. Saya tahu siapa Bang Andrew ini. Saya perdalam ini, Kang Bani. Ini kan begini ya, tentang kaidah imam Kori babi, ya. silakan Kori babi. Ya, tentang kaidah imam itu ini kan selama ini dalam perspektif ahli sunnah kita tidak mengenal namanya. Silakan Bang Kori babi. Enggak, Bang Cinta Rasul dulu, saya nggak mau motong. Lanjutkan. Oke. Ayo silakan. Gini, dalam perspektif ahli sunnah selama ini ya kan kita nggak mengenal namanya imam ya, imam besar, imam jumbo, imam munjil dan lain-lainnya, atau imam yang dianggap paling besar itu kita nggak mengenal itu ya. Yang kita tahu adalah apa ya, ulama, terus mufti dan lain-lain. Lah, kaidah imam ini apakah ada korelasi, ada hubungan yang sangat erat dengan kaidah Syiah, Kang Bani? Jadi kaidah Syiah tentang imam atau imamah atau imamiyah itu mereka itu mereka itu menganggap bahwa imam itu punya otoritas di bidang keagamaan pertama, kemudian di bidang politik. Nah, jadi ketika mereka mengangkat seorang imam, imam tersebut ya merangkap gitu loh, sebagai mufti, sebagai yang ulama, dan sebagai pemimpin secara politik. Iya, begitu. Itu Syiah berarti. Iya, berarti contoh di Iran itu contoh. Ini jangan dulu contoh. Ini kan berarti kesimpulannya sudah padat tentang kaidah imam itu memang yang di sini yang dikembangkan sini meskipun gagal atau prematur atau mati suri, itu kan kaidah bahwa ada imam jumbo yang memang mereka itu pemimpin politik dan pemimpin keagamaan. Itu clear di situ. Artinya kan kita tidak membahas sudut pandang yang keliru. Nah, ini clear di sini. Saudara-saudara yang lain, monggo setuju tidak? Setuju tidak bahwa iya kalau itu setuju. Saya kalau itu saya setuju. itu jadi karena gini,
ketika kita googling ke belakang, memang semuanya itu sudah clear and clean ya. Oh Ya iya. kan? Bagaimana dia tampil, dia mengocok-ngocok paham umat itu clear and clean. Terus ini yang saya mau tanyakan Iya lagi. betul. Terus yang perbedaan tadi yang katanya apa namanya perbedaan ini kan ada juga lagi nih Syiah ya. Karena kan tadi Syiah tadi ada yang menyampaikan Syiah apa kalau nggak salah tadi ya, yang menyampaikan katanya malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu keliru, mestinya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan begitu kan. Nah ini kan juga ada perbedaan lagi seperti fahamnya Mirza Ghulam Ahmad ini apakah ini ada hubungan korelasi, karena kan ini kan secara pemahaman ini kan hampir sama Ahmadiyah. Jadi kalau Ahmadiyah malaikat Jibril itu menyampaikan apa namanya wahyu kepada Nabi Muhammad itu salah, mestinya kepada Mirza Ghulam Ahmad kan begitu. Nah ini kepada Syiah itu apa ada korelasinya Kang, itu sama kepemahaman atau ada apa namanya cuplik apa namanya sempilan lah kurang lebih seperti itu. Sempilan ya. Gimana Kang Bani Arsyad? Iya. Saya pernah baca Kang di dalam kitab usul mazhab Syiah Imamiyah Isna Asyariyah itu. Imamiyah. Kalau nggak salah soal perkara tahkim antara tahkim Muawiyah dan Sayyidina Ali. Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali. Nah, jadi di situ disebutkan kalau nggak salah begini. Ini adalah yang disepakati oleh Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kedua Syiah mereka. Nah, itu dan kedua Syiah mereka artinya Syiah Imamiyah Isna Asyariyah itu mereka beranggapan bahwa selain Syiahnya Sayyidina Ali ada lagi yang namanya Syiah Muawiyah gitu loh. Nah, saya nggak tahu nih yang dimaksud Syiah Muawiyah itu seperti apa. Nah, cuman yang saya tahu ya Kang, yang saya tahu ketika ada kelompok yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu tidak lebih mulia dari siapapun atau dari para sahabat yang lain, nah, maka sepertinya ya kalau kita ini sepertinya mereka tidak tergolong dalam Syiah gitu loh. Karena Syiah itu jelas dia hampir semua Syiah itu pasti mengagungkan Sayyidina Ali. Oke. Terlepas dari keberlebihan mereka, keberlebihan pengagungan tersebut gitu loh. Tapi semua Syiah itu pasti karena mengagungkan Sayyidina Ali, karena yang namanya Syiah itu kan sebelumnya kan dia mazhab politik ya, mazhab politik. Setuju. Yaitu mazhab politik yang memang pro terhadap kekhalifahan Sayyidina Ali gitu loh. Jadi ketika seorang Syiah itu tidak mengagungkan atau mungkin mendegradasi posisi Sayyidina Ali, maka ya tidak bisa lagi dia dibilang sebagai Syiah gitu loh Kang. Oke. Jadi ini poin berarti udah clear sudah kalau seperti ini udah clear. Poin pentingnya begini. Kang lain-lain ya. Betul. Tentang poin yang penting sekali adalah belakangan ini di Indonesia muncul kaitan namanya imam besar, kemudian pleset jadi imam jumbo dan imam unyil. Itu sebenarnya adalah eksperimen dan itu baru saja loh. Itu dulu nggak pernah loh. Itu glorifikasi tentang Syiah ini tentang imam besar ini semenjak ada dukungan mayoritas kaitan 212. Kemudian dimunculkan imam besar, entah siapa yang membuat mengangkat dia sebagai imam besar. Nah, ini patut dicurigai ini Syiah gitu. Setuju toh? Betul. Setuju. Karena apa? Sambungkan. Ketika memang menganggap imam Syiah itu adalah maksum. Makanya ketika kasus Firza sama Imam Unyil ini selalu ditutupi, dianggap reject itu meskipun dibilang ini clear, masih itu karena dianggap maksum. Ini ada udah masuk Quran, udah fix itu. Itu ciri. Oke. Ya. Oke, monggo yang lain diperdalam yang lain. Perdalam lagi sambung yang tadi ya.
tentang Kang. Syiah Zaidiyah. Tadi kan kalau kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sebagai pendosa ada kesempatan bertobat intinya ya. Betul. Kalau kita bertobat, dosa kita akan diberi ampunan, terampuni ya. Nah kalau untuk Syiah Zaidiyah itu selamanya akan di neraka, pendosa itu akan di neraka kan begitu. Nah di sini apakah saya ada klarifikasi, Kang. korelasinya? Izin saya potong. Saya klarifikasi. Yang dimaksud Syiah Zaidiyah yang menganggap bahwa orang fasik itu masuk neraka. Orang fasik, iya orang fasik. Ya, orang fasik. Maaf, orang salah fasik ya. yang belum sempat bertaubat, Kang. Orang fasik yang belum sempat bertaubat sebelum dia meninggal. Tapi ketika dia sudah bertaubat sebelum dia meninggal, berarti ya tetap dia yang nggak berlaku itu. Apakah di sini ada korelasinya dengan ajaran Syiah Zaidiyah yang terlalu mengagungkan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya juriah Rasulullah? Di sini mereka akan bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang-orang yang tadi dikatakan fasik. Soal di situ ada pernah saya mendengar cerita ya kayak Maman Kacang lah ya, seperti Maman Kacang, ya, sholatnya belentang-belentong, malah ada yang preman, katanya saya lupa itu preman seumur hidupnya itu nggak pernah beribadah, tapi dia sangat mencintai juriah Rasul dari kalangan Balawi. Terus dia meninggal dan dia di situ sama si Khabib itu dimintakan ampunan di atas pusaranya dia. Itu apakah itu ada korelasinya itu dengan ajaran Syiah? Satu tuh. Nah terus kedua, apakah dalam ajaran Syiah ini juga Syiah Zaidiyah ini selalu menghina-hina pemerintah yang tak sepemikiran atau tak menganggap mereka begitu? Kira-kira jelas nggak nih pertanyaan saya? Kalau masalah itu ya jelas salah gitu. Jelas ya, jelas. Paham kok saya ininya arahnya. Kalau sepengetahuan saya terkait ini ya, terkait masalah apa tadi Kang? Mohon maaf kok tiba-tiba saya hilang ini. Saya ngeblank. Syafaat. Mengeluarkan syafaat. Dia syafaat. Diberikan otoritas untuk mengeluarkan syafaat. Kalau terkait syafaat ya, sepengetahuan saya yang memang bertanya langsung ya dengan salah satu Zaidiyah di teman terdekat saya ya, yang Zaidiyah itu. Kalau masalah syafaat katanya ya syafaat itu langsung diberikan dari Rasulullah katanya, dari Rasulullah ke umatnya. Jadi syafaat itu ya mungkin bisa diberikan melalui orang soleh misalnya atau para wali bisa. Ya seperti halnya kita Ahlus Sunnah meyakini bahwa syafaat itu bisa saja diberikan melalui Rasulullah, kemudian melalui para aulia salihin, para syuhada. Nah begitu ya, hampir sama dengan kita. Cuman kalau masalah pemberian syafaat daripada yang mereka anggap sebagai imam, itu saya belum sampai ke sana kan. Kalau yang lain, kalau sekte-sekte yang lain gitu. Kalau Zaidiyah sendiri saya sudah mengklarifikasi gitu. Apakah pemberian syafaat itu memang ini diberikan dari Ahlul Bait atau zuriyah Ahlul Bait gitu? Katanya sih enggak, katanya. Gitu. Nah, terus ini kedua masalah sebentar Pak. Ini yang kedua ini masalah apakah orang ajaran Syiah Zaidiyah itu selalu kontra dengan pemerintah yang tidak menganggap dia? Itu selalu mengkritik pemerintah gitu, menyerang pemerintah, menghina dan segala macam lah. Ya contohnya kayak si Imam Unyil itu kan gitu. Apakah itu salah satu ajaran Syiah? Sepengetahuan saya sih tidak ya kan. Karena Syiah Zaidiyah yang di Yaman itu kan aman-aman saja sebenarnya. Oh iya. Ya cukup, saya itu dulu deh. Lanjut Kalau yang melawan pemerintah itu identik dengan Syiah apa?
Ada nggak Syiah yang lain? Kalau masalah itu saya belum ini ya, nggak Itu sampai benar ke situ ya. Sikap politik saja ya mungkin ya sikap politik. Mungkin sikap politik ya. Oke. Ini karena Syiah itu kaitannya mungkin tentang keagamaan ya, aturan keagamaan, norma keagamaan. Ya karena ya sekali lagi saya menelitinya tuh dari segi amaliyah dulu. Amaliyah, Makanya ya, oke. Kalau dalam politik saya nggak sampai ke situ, jadi nggak tahu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini dominasi yang di Yaman, Kang Bani. Kalau yang di Yaman itu ya, di Yaman itu yang berkembang di Yaman itu, misalnya di Yaman, misalnya di Tarim itu, apakah ada Syiah di sana? Terus kalau misalnya tidak ada atau di mana di Yaman itu, apa ada hubungannya? Kalau di keberadaan Syiah yang Yaman, di sini? ya mayoritas di Yaman sih memang Syiah, Kang. Mayoritas ya, saya sebut mayoritas. Kebanyakan ya. Ya, sepengetahuan saya sih kebanyakan ya Syiah. Ya entah itu Zaidiyah atau yang lain atau Imamiyah. Kayak Huti kan ada beberapa juga yang memang Imamiyah ya. Bang Bani, Jin, Kang Satria. Pak Hadi tadi mau nanya tuh Pak Hadi. kalau dari amaliyahnya, kalau diperhatikan itu kan memang berbeda ya sebetulnya. Habib dengan NU itu ada perbedaan. Nah, ya, cuma mereka itu ya itu tadi, kalau ketika berbicara masuk ke Indonesia ya menyerupa